Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sini Rahmatunisa dengan NIM 1216000041. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Definisi lain menyebutkan bahwa ANOVA ini adalah suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi, rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel. Nah, ANOVA ini juga bisa disebut dengan uji homogenitas. Uji ANOVA ini bisa digunakan apabila datanya itu berskala ukur interval atau juga rasio. Untuk asumsi ANOVA, yang pertama data berdistribusi normal, lalu memiliki varian atau ragam yang homogen, kemudian antar pengamatan saling bebas atau independen, dan yang terakhir, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Untuk prinsip ANOVA, yaitu melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi atau ragam di dalam kelompok atau within, dan variasi atau ragam antar kelompok atau between. Nah, untuk variasi dalam kelompok atau within, yaitu menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran, sementara variasi antar kelompok atau between menggambarkan adanya perbedaan antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Kemudian ada jenis-jenis ANOVA. Jenis ANOVA yang pertama adalah one-way ANOVA atau ANOVA satu arah. One-way ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok, di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Yang kedua, ada two-way ANOVA. Two-way ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dengan melibatkan dua faktor. Pada two-way ANOVA, terdapat dua faktor dan interaksi yang dipertimbangkan. Selanjutnya, ada multi-way ANOVA, di mana multi-way ANOVA ini menguji perbedaan rata-rata yang melibatkan tiga faktor. Pada multi-way ANOVA juga terdapat tiga faktor atau lebih dan interaksinya dipertimbangkan. Interaksi di sini adalah perubahan pengaruh dari suatu faktor pada berbagai taraf faktor yang lain. Two-way ANOVA dan multi-way ANOVA juga biasa dikenal dengan ANOVA faktorial. Untuk model linear aditif one-way ANOVA, bisa kita lihat seperti di bawah ini, di mana I-nya itu 1 sampai T, di mana T-nya ini adalah banyaknya taraf faktor, kemudian J-nya itu 1 sampai R, di mana R-nya ini adalah banyaknya objek atau observasi atau unit percobaan dalam faktor. Untuk YIJ itu adalah nilai variabel respon pada pengamatan ke I dan perlakuan ke J. Untuk mu-nya itu adalah rata-rata umum, I-nya itu adalah pengaruh perlakuan ke I, dan EIJ-nya itu adalah pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Untuk bentuk hipotesis statistiknya, untuk H0, yaitu semua perlakuan memberikan respon yang sama. Sementara untuk HI adalah paling sedikit ada satu yang berbeda. Untuk statistik ujinya, kita punya struktur tabel ANOVA, di mana statistik ujinya kita dapat dari F hitung, yaitu KTP dibagi dengan KTG. Nah, KTP ini adalah kuadrat tengah perlakuan atau antar kelompok, dan KTG-nya itu adalah kuadrat tengah galat atau error atau dalam kelompok, di mana untuk menghitung nilai F-nya itu kita menggunakan rumus-rumus dengan langkah perhitungan seperti ini. Kemudian untuk kriteria ujinya, tolak K0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau p-value kurang dari alfa. F tabelnya ini didapat dengan menggunakan tabel distribusi F dengan nilai peluang 1 min alfa dan derajat kebebasan yaitu V1 dan juga V2, di mana V1-nya itu adalah pembilang dan V2-nya itu adalah penyebut. Kemudian untuk model linear aditif pada ANOVA faktorial, bisa kita lihat gambarnya seperti di bawah ini, di mana I-nya itu adalah banyaknya faktor A, J-nya adalah banyaknya faktor B, dan K-nya adalah banyaknya objek atau observasi pada taraf faktor ke I dan faktor ke J. YIJ-nya adalah nilai variabel respon pada pengamatan taraf ke I faktor A dan taraf ke J faktor
faktor B untuk ulangan ke K. Mu adalah rata-rata umum, alfa I adalah pengaruh utama faktor A, beta J adalah pengaruh utama faktor B, alfa beta IJ merupakan pengaruh interaksi, dan EIJ adalah pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Statistik uji pada ANOVA faktorial. Pada dasarnya, statistik ujinya ini prinsipnya itu sama dengan ANOVA satu arah. Hanya saja, untuk ANOVA faktorial, ada sedikit perbedaan pada struktur tabel ANOVA-nya. Untuk sumber variasi pada ANOVA faktorial ini tergantung dari banyaknya faktor yang dilibatkan. Kemudian untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Nah, F tabelnya ini didapat dengan menggunakan tabel distribusi F dengan nilai peluang 1 min alfa dan derajat kebebasannya itu adalah V1 dan juga V2, di mana V1-nya itu adalah pembilang dan V2-nya adalah penyebut. Nah, untuk menghitung nilai F digunakan perhitungan dengan rumusan-rumusan seperti di bawah ini. Sekarang kita masuk pada contoh kasus di mana seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, B, dan C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Nah, gambar di samping merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C. Pertanyaannya adalah, ujilah dengan alfa 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut? Di sini ada hipotesis statistik untuk uji normalitas, di mana H0-nya ini adalah data berdistribusi normal dan H1-nya ini adalah data berdistribusi tidak normal. Kemudian ada hipotesis statistik uji homogenitas, di mana H0-nya itu adalah data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama, dan H1-nya adalah data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Nah, untuk hipotesis statistik ANOVA-nya, H0-nya itu adalah rata-rata ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama, dan H1-nya adalah rata-rata ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda, dengan alfa 5%. Untuk mengujinya, saya akan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama, kita buka pada tab variable view. Lalu kita buat dua variabel yaitu nilai dan juga kelas. Lalu sesuaikan semua atributnya seperti di bawah ini. Nah, pada nilai, datanya itu adalah data scale, sementara untuk kelas itu adalah nominal. Pada atribut values, isi kotak value dengan nomor 1 dan label dengan kelas A. Begitu seterusnya sampai kelas C. Setelah selesai, kemudian kita pindah ke data view dan kita masukkan atau input semua data yang ada pada soal pada SPSS seperti tampilan di bawah ini. Untuk uji ANOVA ini, kita bisa menggunakan Convermeans atau General Linear Model. Nah, hasilnya sama, tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan dengan cara General Linear Model. Nah, kita pilih Analyze, kemudian General Linear Model, lalu kita pilih Univariate. Setelah kotak univariate muncul, kita pindahkan variabel nilai ke dependent variable dan variabel kelas ke fixed factor. Kemudian kita klik Save dan kita centang pada Standardize. Lalu kita klik Continue. Lalu kita klik Post Hoc, kemudian kita pindahkan variabel kelas pada variabel faktor ke Post Hoc Test For. Nah, Post Hoc Test ini artinya kita akan melakukan uji setelah ANOVA. Jadi, seandainya ada perbedaan dari rata-rata dari ketiga kelas tadi, kita akan menguji kelas mana yang terdapat perbedaan. Nah, untuk mengujinya, di sini kita akan mencentang Duncan. Setelah itu, kita klik Continue. Nah, masih pada kotak univariate, kita klik Option, lalu kita centang Descriptive Statistic dan Homogeneity Test. Isi significance levelnya sebesar 0,5, lalu kita klik Continue dan juga OK. Bisa kita lihat di sini bahwa terdapat variabel baru pada variabel view. Nah, variabel ini merupakan standardized residual, di mana variabel standar ini akan kita uji untuk normalitasnya. Kenapa? Karena pada ANOVA yang harus berasumsi normalnya itu adalah nilai errornya. Jadi kita akan uji normalitas untuk variabel standardized residual.
Nah, pada tab kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, lalu kita pilih Explore. Setelah tampilannya seperti ini, di sini kita pindahkan variabel standardized residualnya pada kolom development list. Kemudian kita klik plots, lalu centang normality plots with test. Maka akan dihasilkan output seperti gambar di bawah ini. Nah, bisa kita lihat di mana signifikannya itu adalah lebih besar daripada 0,05, yang berarti H0-nya itu diterima dan datanya itu adalah data normal. Selanjutnya untuk uji homogenitasnya, kita lihat nilai pada Levene test-nya terdapat nilai signifikan sebesar 0,639, di mana nilai ini lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05. Dengan kriteria ujinya, tolak H0 apabila p-value kurang dari alfa, maka bisa kita simpulkan bahwa H0-nya itu diterima, yang berarti bahwa data ini merupakan data homogen, atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Sekarang kita lihat pada tabel ANOVA. Kita fokus pada nilai F-nya. Di sini F hitungnya itu diperoleh nilai sebesar 79.543 dan nilai signifikannya atau p-value-nya itu adalah 0,000. Nah, kriteria ujinya adalah tolak K0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau p-value kurang dari alpha. Berdasarkan hasil tersebut, maka H0-nya itu ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C yaitu berbeda. Nah, untuk melihat kelas mana saja yang berbeda, kita akan melakukan uji dengan uji Duncan, di mana di sini kita bisa lihat hasilnya dan terlihat bahwa kelas B ada di subset 1, kelas C ada di subset 2, dan kelas A ada di subset ketiga. Artinya, bahwa masing-masing kelas itu ada di subsetnya masing-masing, ada di grup yang berbeda. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kelas A tidak sama dengan kelas B dan tidak sama pula dengan kelas C. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.